Insya Allah kalau dia rajin berjamaah, dia pasti istiqamah. Kalau dia istiqamah, dia pasti husnul khatimah. Itu sudah sepaket. Husnul khatimah karena istiqamah, karena jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati kakak kelas saya, ketua alumni Ikatan Alumni Timur Tengah, Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah ICAT Al-Mukarram Dr. Andi Adrus beserta rombongan, Direktur Travel Haji dan Umrah An-Nur Ma'arif Al-Mukarram Ustadz Munyamin. Hadir juga bersama kita Ustaz Al-Mukarram Ustaz Hasbi, Ustaz Abdullah Yusuf. Kemudian sholat kita subuh ini dipimpin oleh sahabat kami alumni Al-Azhar Kairo Mesir, imam kita semua di Masjid Islamic Center Pangkajene, betul? Takut salah sebut. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka dia sudah di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa, kemudian dia tidak keluar dari masjid, summa qa'ada yadhkurullah, setelah itu dia duduk berzikir mengingat Allah. Jadi caranya dua, bisa baca Quran, bisa betul-betul berzikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar, afdalul zikri, seabdal-abdal zikir la ilaha illallah. Bisa juga duduk banyak beristighfar, atau duduk mendengarkan tausiah. Pertama zikir, kedua baca Quran, ketiga mendengarkan tausiah. Karena tiga-tiganya ini juga zikir. Majelis kita ini majelis zikir, karena di dalamnya tidak ada lagho sia-sia, hanya membaca ayat Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, setelah itu dia tidak keluar masjid, dia duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbit matahari. Summa yusalli rak'ataini, setelah itu dia sholat sunat 2 rakaat. Karena sholatnya itu dilaksanakan saat terbit matahari, setelah dilewatkan waktu makruh terlarang. Karena terbitnya matahari itu salah satu dari 3 waktu yang dilarang untuk sholat sunat. Yang pertama saat tenggelam matahari, yang kedua saat terbit matahari, yang ketiga saat tergelincir matahari, saat tepat matahari berada di atas kepala, belum ada bayang-bayang. Maka waktu-waktu ini dipakai mereka dulu orang kafir musyrik jahiliyah untuk menyembah berhala-berhala, Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tahun, Naham. Maka kita lewatkan waktu tergelincir matahari sampai masuk waktu zuhur. Kita lewatkan waktu tenggelam matahari sampai waktu maghrib. Kita lewatkan waktu terbit matahari sampai matahari itu kira-kira qaida ramhin, setinggi tombak. Orang kita menyebutnya galah, bambu yang dipakai untuk mengambil buah yang sedang matang. Maka disebut dengan wadduha, waktu sepenggalah. Setelah diukur menurut ilmu astronomi, maka waktu sepenggalah setinggi tombak setelah terbitnya itu 12 menit dari waktu syuruk. Terbit matahari disebut dengan syuruk,
Solat sunat yang dilaksanakan setelah terbit matahari disebut dengan solat sunat isyraq. Kalau dia tidak ada solat subuh berjamaah disebut dengan solat sunat duha. Jadi kalau dia solat subuhnya berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah di dalam masjid sampai terbit matahari, solat sunatnya disebut dengan solat sunat isyraq. Kalau tidak ada solat subuhnya berjamaah, dia solat subuh sendirian di rumahnya, solat sunatnya disebut dengan solat sunat duha. Begitu perbedaannya kata para ulama. Pahalanya kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah. Dia sama seperti mendapatkan pahala haji dan umrah. Tamah, sempurna. Tapi sesungguhnya maknanya dia mendapatkan seperti pahala haji dan umrah. Jangan gara-gara ibadah ini nanti lalu semua yang sudah membayar ONH ditariknya kembali. Kamu tidak lagi jadi berangkat umroh tahun ini. Saya sudah sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, sholat sunat isyraq 2 rakaat. Kata Ustadz Abdul Samad, sama seperti mendapat pahala haji dan umrah. Sama seperti, tapi bukan melaksanakan haji dan umrah, pahalanya yang sama. Mudah-mudahan kita dapat dua-duanya, sholat sunat isyraqnya dapat dan umrah hajinya pun dapat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya di balik hikmah itu semua, bagaimana umat Islam ini bersemangat bangun pagi. Satu negeri Asia Tenggara ini yang paling maju adalah yang paling cepat bangun paginya, sesuai dengan doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi wukuriha. Berikanlah berkah pada umatku, pada orang yang paling cepat bangun pagi. Jadi ada tadi yang bangun paginya jam 2, dia yang paling banyak dapat berkah. Saya Ustadz Abdul Samad memang tidak tidur semalaman ini, berarti jaga malam. Maka bagi yang jaga malam, dia sholatnya namanya qiyamul lail. Tapi bagi yang ada tidurnya, maka disebut dia dengan tahajud. Makna tahajjada ya tahajjadu tahajjudan, melawan kantuk. Orang yang berat matanya dia lawan tidurnya, orang itu disebut sesuai dengan kalimatnya yang berat tahajud. Wa minal laili, dari sebagian malam, fatahajjad, maka lawan kantukmu, bertahajudlah. Allah tidak minta satu malam. Wa minal laili, dari sebagian malam saja. Dan menurut riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal laili, Nabi salat malam itu 11 rakaat, 11 rakaat. Kalau ada ustadz yang menyebut 13 rakaat, dia masukkan 2 rakaat qabliyah subuh. Karena salat sunat setelah isya, ba'diyah isya, lalu kemudian bangun malam, salat sunat tahajud 8 rakaat ditambah witir 3, 11 rakaat. Jadi kalau ada yang menyebut 13, dia masukkan 2 rakaat qabliyah subuh yang pahalanya luar biasa. Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Andai terlambat, kebetulan kita di Pangkajene bangun sholat subuhnya jam 4.30, saya dengar tadi azan subuh. Mohon maaf, saya terlambat ini bukan berarti kesiangan bangunnya. Nah, jadi sebelum kemari tadi sempat minum teh, minum kopi, lupa kalau jamaah sudah qabliyah subuh. Tapi sebelum berangkat kami qabliyah subuh duluan. Kemari sholat subuh. Andai datang ke masjid orang sudah sholat, ikut saja langsung sholat, dan qabliyah subuhnya diqadha setelah sholat subuh. Tapi tentu saja setelah selesai semuanya zikir, baca doa, pulang ke rumah, lalu kemudian kita qadha di rumah. Karena sholat sunat qabliyah ba'diyah yang disebut dengan rawatib, yang diqadha diganti Nabi adalah sholat qabliyah subuh. Karena keutamaannya, siapa yang tidak sholat qabliyah subuh ini sudah kehilangan dunia beserta isinya. Siapa yang sudah sholat qabliyah subuh ini, maka dia mendapatkan dunia dan seisinya.
Orang yang paling kaya hari ini bukan konglomerat. Orang yang paling kaya adalah orang yang melaksanakan qobliyah subuh beserta isinya dunia ini sudah di tangannya. Begitulah Nabi menyampaikan bagaimana orang punya semangat untuk hidup. Seandainya banjir bandang sehingga semua padi-padi mati kering, kita masih hidup 3 bulan insya Allah. Bulan November, Desember, Januari, Februari sampai Maret kita masih hidup. Seandainya air kering, maka kita insya Allah masih hidup 3 hari. Nauzubillah, kering semua permukaan bumi ini, habis air, kita masih bisa hidup pada hari Sabtu, Ahad, Senin, masih bisa kita puasa hari Senin. Tapi kalau sudah kehilangan harapan, kita bisa hidup hanya 3 detik saja. 3 detik habis itu kita menganggap tali jemuran itu seperti lambaian bidadari. Saking sudah putus harapan. Putus makan bisa hidup 3 bulan, putus air bisa hidup 3 hari, putus harapan hanya bertahan 3 detik. Bisa untuk update status pagi ini. Begitulah Allah Ta'ala memberikan harapan. Wahai engkau yang miskin, wahai yang sedang diuji dengan kesusahan, wahai yang bangkrut, bangun cepat-cepat, beribadah kepada Allah, meminta dibangkitkan semangat. Orang yang hartanya banyak, dapat banyak warisan, tapi kalau hilang harapan, maka berapa banyak orang mabuk. Orang mabuk itu karena punya uang. Kalau kita tidak punya uang, gimana mau beli narkoba? Orang sakau itu karena punya duit banyak. Kalau tidak ada punya duit, bagaimana dia mau mabuk? Ada juga Pak Ustadz, orang mau mabuk tapi fakir miskin. Akhirnya dia buat kopi, dia tuang spiritus, diminum. Itu bukan mabuk, mati langsung. Alhamdulillah kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi fa ka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Siapa yang pada waktu paginya dia tenang, tidak dikejar-kejar orang, badannya sehat, ada yang mau dimakan siang nanti, maka dialah pemilik dunia beserta isi. Jadi zaman dulu yang mengatakan yang memiliki dunia ini adalah orang Quraisy, yang memiliki dunia ini orang Persia, yang memiliki dunia ini orang Romawi. Sedangkan orang Makkah yang miskin, susah, melarat, buta huruf, maka dikatakan tidak punya apa-apa. Nabi membangkitkan semangatnya. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Siapa di antara kamu yang bangun tidur dalam keadaan tenang, tidak dikejar-kejar orang, mu'afan fi jasadihi, badannya sehat, wa indahu qutu yaumihi, ada yang bisa dimakan hari ini, fa ka'annama hizat lahud dunya bihadzafiriha, maka dialah pemilik dunia beserta isinya. Saya lihat jamaah di Masjid Islamic Center ini tenang, tidak dikejar-kejar utang. Ustaz tahu dari mana? Kalau sempat duduk selesai sholat, zikir, ikut sampai doa, itu ciri orang tenang. Nanti Bapak Ibu lihat ada orang selesai sholat, salam kanan kiri langsung pergi, itu sedang dikejar-kejar utang. Mu'afan fi jasadihi, sehat badannya. Apa tanda badannya sehat? Bisa dia ke masjid. Jadi ada orang subuh ini tidak ke masjid, itu tanda orang sakit. Tidak Ustaz, tetangga saya itu badannya sehat, otaknya sakit. Badannya sehat, hatinya sakit. Orang kalau sehat badannya, insya Allah melangkah kakinya, tanda hatinya juga sehat. Kata Nabi, ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad tubuh badan kamu itu ada satu genggam, satu gumpal, satu kepal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang sekepal itu sehat, maka seluruh badannya sehat. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu sakit, maka seluruh badannya sakit. Ada wahyal qalb, itu adalah hati. Ada yang mengatakan qalb itu artinya hati, ada yang mengatakan qalb itu artinya jantung. Saya tidak mau kelahi subuh ini jantung atau hati, saya pakai dua-duanya, jantung hati. Bapak pun selalu mengatakan itu, kaulah jantung hati. Karena kalau jantungnya hilang, hatinya hilang, berarti dia mati. Makanya banyak orang mati mendadak itu karena serangan jantung. Belum ada orang mati karena kurap, itu belum ada. Karena jantung. Bapak Anu dulu waktu kita kemari, dia ada di sudut ini, pojok ini, sekarang kemana? Dia meninggal mendadak Pak Ustadz. Kenapa? Karena serangan jantung.
Diserang oleh Rusia, Ukraina belum tentu mati. Tapi kalau serangan jantung pasti mati. Tapi orang mati bukan karena jantung. Orang mati itu karena ajalnya sudah tiba. Seluruh dokter mengatakan mati. Kalau tidak mati, kata Allah tidak mati. Berapa banyak orang yang dikatakan sehat, tapi kalau mati kata Allah meninggal sedang ceramah, meninggal sedang khutbah, meninggal sedang sholat, meninggal sedang sujud. Karena kata Nabi, idza jaa ajaluhum, kalau sudah sampai ajalnya, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun, tidak pula bisa dimajukan walaupun sesaat. Alhamdulillah, tadi malam kita bangun, kita lihat jam dinding masih berdetak. Alhamdulillah kita bangun, kita pejang ujung kain kita masih kain yang berjahit. Nanti ada masanya kita bangun gelap gulita, kita pegang ujung kain kita, tak ada lagi jahitannya. Tak lama setelah itu terdengar suara marrabbuka. Berarti saat itu kita tidak lagi disuruh untuk sholat subuh. Saat itu kita sedang diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi subuh kita katakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagimu ya Allah, Engkau yang sudah menghidupkan aku yang sebelumnya Kau matikan aku. Tidak semua yang tidur dengan kita tadi malam ikut bangun dengan kita. Berapa banyak suami-suami, istri-istri yang dibangunkan suaminya tidak bangun lagi, menangis dia pagi ini, dan dia berkata kepada tetangga, kawan, sahabat, kerabat, tadi malam suami saya masih sehat, sebelum tidur masih sempat update status. Apa statusnya terakhir? Rasanya mau mati. Dan betul-betul mati betulan. Berapa banyak orang yang tidur tadi malam dalam keadaan sehat, tiba-tiba dibangunkan jam 3 subuh, badannya dingin seperti es batu. Kenapa? Karena jantung berhenti berdetak, darah tidak mengalir. Kalau ditanya, Pak dokter, kenapa kami masih hidup? Karena jantungmu masih berdetak, darahmu masih mengalir, membawa oksigen ke otak. Kenapa jantung berdetak? Ilmu kedokteran habis. Jantung berdetak karena kuasa kudrat iradat Allah. Kenapa kita masih hidup pada pagi ini? Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya Allah Ta'ala ingin menguji siapa yang paling baik amalnya. Subuh ini kita tunjukkan amal kaki paling baik melangkah ke masjid, amal kening paling baik menempel ke lantai, amal telinga paling baik mendengarkan bacaan imam. Solat subuh ini disebut dengan Quran al-Fajr. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Quran al-Fajr. Quran Fajar. Kenapa solat subuh itu disebut dengan Quran Fajar? Karena bacaan yang paling panjang di antara 5 solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya adalah solat subuh. Alhamdulillah subuh ini kita menikmati bacaan imam yang Masya Allah tabarakallah, saya pribadi menikmatinya, suaranya, makharijul hurufnya, tajwid tahsinnya, tadabburnya, perenungannya saya nikmati benar-benar. Ditambah lagi dengan doa kunutnya, ditambah lagi dengan nazilahnya, ditambah lagi dengan zikir dan doanya. Mohon maaf kehadiran saya mengganggu kekhusyuan makmum dan imam. Sebagiannya berdiri untuk bersalaman karena jamaah ini serba salah juga. Nanti kalau khusyuk berzikir, Ustaz Somad datang tidak disambut, malah merajuk pulang dan dianggap tidak dihormati, tidak dimuliakan. Kehadiran Ustaz Abdul Somad kalau merusak kekhusyuan zikir jamaah, itu sudah merusak ibadah, maka dianggap merusak, dianggap zalim, aniaya. Jangan jadi orang zalim. Sebesar biji sawi pun kezaliman akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik meminta maaf di dunia daripada mencari di padang mahsyar. Semua umat berkumpul bertemu, dan pada saat itu orang yang paling selamat adalah orang yang paling minim, paling sedikit perbuatan zalimnya. Ittaquz zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim, fa inna zulma zulumatun, karena kezaliman hanya akan menjadi kegelapan
pada hari kiamat nanti. Salat di Masjid Islamic Center, betul Islamic Center. Islamic Center Pangkajene ini melihat lampunya mengingatkan kita kepada Masjid Nabawi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lengkap dengan burung-burungnya sekali. Di sini ada burungnya juga hingga. Mengingat pintunya juga mengingatkan kita masuk ke pintu Masjid Nabawi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ustaz Abdul Somad insyaallah bulan Februari nanti akan ada program Umroh Akbar. Insyaallah kita berjumpa di Masjid Nabawi. Ongkos tanggung masing-masing. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama kita masih diberikan kesehatan, dimanfaatkan untuk sholat subuh, lalu kemudian lengkapnya masjid ini, selesai sholat subuh ada zikirnya, selesai zikir ada doanya, selesai doa ada kotak infaknya berjalan. Ustaz kok tahu? Tadi lewat di depan saya. Kata Nabi, dalam doa dikirimkan Allah Ta'ala malaikat di waktu subuh. Ma minkum yusbihu, di antara kamu yang hidup di waktu subuh. Kalau dia meninggal tadi malam dia tidak dapat itu. Tapi kalau dia hidup sampai subuh ini dia dapat itu. Kata Nabi, siapa yang di antara kamu hidup sampai waktu subuh, maka dikirimkan Allah dua malaikat. Malaikat yang pertama berkata, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah berilah dia ganti ya Allah. Jadi siapa saja yang bersedekah memasukkan uang ke kotak yang lewat subuh tadi, maka kata malaikat, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, beri dia ganti ya Allah. Lalu kemudian bagaimana dengan orang yang pura-pura ketinggalan dompet? Atau sengaja dia tahu besok ini akan ada selesai subuh lewat, jadi kita pura-pura tertidur saja. Maka Allah juga adil, dia kirim satu lagi malaikat. Malaikat itu berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Orang yang tidak bersedekah maka binasakanlah dia. Nah, ini yang kita khawatirkan. Jadi jangan sangka bahwa kotak yang lewat selesai sholat subuh itu hanya kebijaksanaan pengurus masjid, atau dianggap ini pengurus latah menteror kita. Nah, karena ada sebagian jamaah ini hatinya tenang ketika sedang sholat, hatinya tenang ketika berzikir, tapi begitu mata dibuka melihat kotak itu jantung langsung degupnya berbeda. Karena jantung ini kata orang berdegupnya itu tidak normal kalau terjadi tiga kondisi. Yang pertama lewat kotak infak, yang kedua jatuh cinta, yang ketiga jatuh tempo. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sesungguhnya adalah bagian dari ajaran Islam, dan pengurus masjid ingin kita selamat dari kebinasaan, dari doa malaikat yang menakutkan, Allahumma a'ti mumsikan talafa, binasakanlah dia. Semakin hebat teknologi, semakin canggih rumah sakit, maka manusia bukan makin banyak, angka kematian makin tinggi. Saya pernah ke rumah sakit, saya lihat itu di depan daftar dokter spesialis dengan nama penyakitnya, spesialis kandungan, SPOG, Obgyn, spesialis ortopedi, spesialis tulang, spesialis jantung. Itu 2 meter panjang, lengkap nama, spesialis, penyakit, nomor, kontak, alamat. 2 meter. Ternyata semakin canggih, semakin banyak obat, rumah sakit makin besar, angka kematian semakin tinggi. Jadi tidak ada cara manusia kecuali memperbanyak zikir, mendekatkan diri kepada Allah. Puncak semuanya adalah pada tekanan jantung. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, ala bizikrillah, dengan banyak berzikir mengingat Allah, tatmainnul qulub, hati menjadi tenang. Alhamdulillah kita sudah diajak berzikir dari mulai bangun tidur. Bangun tidur yang pertama dilakukan orang Islam berzikir, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Masuk ke kamar mandi, ke toilet, berzikir di luar, bukan di dalam. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Selama di dalam, lidahnya tak boleh menyebut Allah, walaupun telinganya mendengar Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tidak
boleh dia di dalam toilet WC menjawab asyhadu an la ilaha illallah, karena ada lobang, mohon maaf, najis, kotoran, tempat setan. Itulah mengapa ketika dia keluar dari toilet itu dia katakan ghufranaka, ghufranaka, ampunkan aku, ampunanmu, ampunkan aku ya Allah. Apa yang dia lakukan di dalam WC? Dia tidak ada buat dosa. Kenapa keluar WC itu dia katakan ghufranaka, ampunkan aku? Karena fungsi lidah untuk menyebut Allah. Selama di WC dia tidak ada menyebut Allah, maka dia dianggap sebagai orang lalal. Wala takum minal ghafilin, jangan jadi orang yang lalai. Dia minta ampun kepada Allah karena kelalaiannya, maka keluar dari WC dia katakan ghufranaka, ampunkan aku ya Allah, astaghfirullah. Jadi memang kita ini sampai mau makan pun berzikir, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Mau tidur pun berzikir, bismika Allahumma ahya wa amut. Tolong jangan dibaca, kadang mau tertidur dia. Otomatis. Kadang tidak dibaca pun mau tertidur. Orang-orang yang susah tidur, kenapa kamu? Inilah sudah putar kiri kanan tidak mau tertidur. Begitu melihat wajah ustadz langsung menguap. Tapi saya sampai sekarang belum pernah marah karena jamaah tertidur, belum pernah. Seumur-umur saya ceramah belum pernah marah. Itu kenapa ada tidur di sana? Tidak. Kenapa? Karena sekarang orang kena penyakit insomnia, susah tidur karena hatinya gelisah, banyak uang gelisah, takut maling, tak ada uang gelisah, takut tak makan, banyak harta gelisah, takut dipinjam orang, tidak harta gelisah. Orang yang hatinya tenang maka tidurnya lelap. Jadi kalau ada jamaah yang tertidur, itu berarti hatinya tenang, dan hatinya itu tenang karena isi pengajian sudah masuk duluan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi agama Islam ini mengajarkan kita untuk senantiasa hati kita itu dekat dengan Allah, maka Allah menjamin ala bidzikrillah, dengan banyak berzikir mengingat Allah, tatmainnul qulub, maka hati menjadi tenang. Seandainya ada orang Islam yang terlambat bangunnya waktu azan, maka azan itu membuat dia berzikir. Karena setiap mendengar azan kita ucapkan seperti yang diucapkan muazin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ditambah salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Orang yang paling bakhil, paling pelit, ketika nama Nabi disebut dia tidak mau bersolawat. Makanya Nabi pernah naik ke atas mimbar. Mimbar Nabi itu lantainya 3, sama seperti mimbar Masjid Islamic Center Pangkajene. Maka ketika Nabi naik ke atas mimbar, apa kata Nabi? Bu'dan liman dzukirta wa lam yusalli alaika. Celaka, kata Jibril alaihissalam. Nabi saat naik ke atas mimbar itu dia bilang amin. Sahabat yang ada di samping Nabi heran, tidak ada yang berdoa, kenapa kau katakan amin ya Rasulullah? Aku mendengar Jibril berkata, kalian tidak dengar. Apa yang kau dengar? Bu'dan liman dzukirta wa lam yusalli alaika. Celaka orang yang ketika disebut namamu tapi dia tidak berselawat kepadamu. Itulah mengapa muazin sebelum azan itu mengingatkan jamaah, wahai jamaah, nanti kalau kita semua mendengar muazin mengucapkan nama Nabi, bersolawatlah, bersolawatlah. Itulah mengapa dia bacakan sebelum azan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Supaya saat kita mendengar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mulut kita mengatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita kontakkan, kita hubungkan, kita koneksikan diri kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bisa putus dengan Nabi. Jangankan putus dengan Nabi, putus dengan handphone aja dunia ini sunyi terasa. Apalagi bisa putus dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk surga karena syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka satu hari kita kontakkan diri kita dengan Nabi melalui mendengar azan. Maka orang yang bicara saat azan dikumandangkan,
dikhawatirkan matinya su'ul khatimah. Begitu kata Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Imam Suyuti yang tafsirnya dibaca di seluruh pesantren di Indonesia, tafsir Jalalain. Tafsirnya yang lebih besar, tafsir Ad-Durrul Mansur fit Tafsir bil Ma'thur. Orang yang belajar ulumul hadis membaca kitab Imam Suyuti, Tadribur Rawi, Syarah Taqrib An-Nawawi. Orang yang belajar fikih membaca kitab Imam As-Suyuti, dia kitab Al-Asbah wan Nazair. Maka tidak ada orang yang bisa meninggalkan Imam As-Suyuti. Maka kalau diadakan sensus, hampir di setiap kecamatan di Indonesia pasti ada orang namanya Sayuti, ada orang namanya Suyuti. Begitulah hebatnya Imam Suyuti. Meninggal tahun 911. Mudah mengingat Imam Suyuti itu. Kapan meninggalnya? Ingat aja emergensi ambulan 911. Imam Suyuti yang hebat, yang hafal Quran, yang hafal hadis. Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti mengatakan, orang yang bicara, ngomong, tidak mau tahu ketika azan berkumandang, dikhawatirkan dia mati su'ul khatimah. Apa logikanya? Kenapa orang yang ngomong sedang azan itu bisa su'ul khatimah? Mudah saja, karena azan itu menggiring kita untuk khusyuk. Jadi sholat itu khusyuknya itu dijaga sejak dari mulai azan. Dari mulai azan, telinga mendengar, hati merenung, mulut menjawab. Hayya 'alas shalah. Telinga mendengar, hati mengingat, pikiran konsentrasi, mulut menjawab la haula wala quwata illa billah. Setelah itu ditutup dengan doa wasilah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah was syarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ada tambahan dalam riwayat lain, innaka la tukhliful mi'ad. Ditutup dengan ya arhamar rahimin. Apa kata Nabi? Orang yang menyambut seruan azan ditutup dengan doa wasilah, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Wajiblah dia mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua ini mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan umat Nabi Musa pun itu mendapatkan syafaat. Umat Nabi Isa pun itu mendapatkan syafaat. Itu yang disebut dengan syafaatul uzma. Idza samaa'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan. Wa idzal bi'aru fujirat, lautan diledakkan, air laut naik ke darat, tsunami namanya, dari Jepang istilah itu. Wa idzal quburu bu'thirat, semua yang dikubur dibangkitkan, ditegakkan, dihidupkan. Di saat itulah alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, barulah sadar manusia bahwa hidup hanya mimpi. Mimpi jadi orang kaya, mimpi jadi pejabat, mimpi jadi orang hebat, mimpi jadi orang terkenal. Setelah dia mati semuanya hanya fata morgana. Ibarat orang berjalan di atas gurun pasir, nampak seperti air menggenang, kehausan. Setelah kedekat, ternyata hanya butiran pasir yang tak bermakna. Nampak seperti harta, nampak seperti jabatan. Setelah didekati, semua hanya sia-sia belaka. Di saat itulah orang baru sadar. Dan saat kita bangkit di padang mahsyar, tidak ada satupun yang sanggup. Semuanya tegak berdiri kepanasan. Ada yang tenggelam karena keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai leher, ada yang sampai tenggelam. Semuanya meminta, ya Adam, menghadaplah kepada Allah supaya cepat diputuskan pengadilan di padang mahsyar, supaya cepat yang masuk neraka masuk neraka, yang masuk surga masuk surga. Nabi Adam tidak sanggup menghadap Allah. Aku pernah khilaf, tersalah, tersilap. Aku minta ampun kepada Allah. Doa paling tua doa Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka menghadap kepada Nabi Nuh. Tolonglah menghadap kepada Allah wahai Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, aku tidak sanggup menghadap kepada Allah. Aku malu karena dulu aku minta supaya anakku diselamatkan. Rabbi ya Allah, inna bni min ahli, itu anakku, tolong dia ya Allah. Lalu apa kata Allah? Innahu laisa min ahlik, dia bukan anakmu. Innahu amalun ghairu salih, karena amalnya tidak baik. Mereka menghadap kepada Nabi Ibrahim, tidak juga sanggup. Menghadap kepada Nabi Musa, tidak juga mampu. Satu-satunya yang sanggup menghadap Allah, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya umur paling pendek itu umur kita. Nabi Nuh itu umurnya berkisar 950 tahun.
Jadi sesuai dengan umur nabinya, umatnya juga begitu. Umur umat Nabi Nuh itu 900, 950. Bayangkan kalau kita jadi umat Nabi Nuh itu berapa kali ganti KTP, itu lama sekali hidup. Kecuali kalau seumur hidup. Nabi Muhammad SAW meninggal umur 63. Makanya kata dia, umur umatku nanti baina sittina wa sab'in, antara 60 70, 61, 62, 63, 60, 67, 70. Nabi 63. Jadi ya, kalau ada di antara kita ini yang 63 kurang 1 hari, siap-siaplah. Tapi ternyata kita salah hitung. Menurut kita 63, sebenarnya sudah 65. Karena kita menghitungnya Januari, Februari. Nah itu dua kemungkinan, pejabat atau orang meninggal atau ustaz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang beriman tidak pernah khawatir mendengar suara apapun karena dia tahu la ini jatama'atil ummatu, berkumpul semua manusia di dunia ini, ala ayyadurruka, ingin membunuhmu, ingin menyantetmu, ingin mematikanmu, la yadurruka, mereka tidak mampu memudaratkanmu, illa qad kataballahu alaik, kecuali memang sudah ditetapkan Allah. Jadi kalau ada orang mati, itu dia mati bukan kena santet, karena memang ajalnya sudah sampai. Setengah mati tukang santet menyantet, tidak mati-mati. Yang cerita siapa? Tukang santet yang sudah hijrah, sudah taubat cerita. Kami ini nyantet setengah mati, nggak mati-mati Pak Ustaz, kalau tidak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi kita hargai betul hidup ini. Dulu saya menganggap hidup saya masih lama. Nanti saya akan mati seperti umur Nabi 63 tahun. Masih sempat ke sana kemari. Setelah Covid datang, teman, kawan, sahabat, satu tempat kerja, satu sekolah, tetangga, keluarga dekat meninggal, lebih muda, lebih sehat dari saya. Kalau dia duduk dekat saya, sama-sama jalan, ditanya orang, kira-kira antara dua orang ini mana lebih dulu mati? Ustaz Somad lebih dulu mati. Tapi ternyata beliau lebih mendahului saya. Disitulah saya berpikir bahwa umur kita ini bukan kuasa kita. Kalau dikatakan 4 sehat 5 sempurna, berapa banyak orang yang kelihatannya sehat sudah mendahului kita. Sesungguhnya jadikanlah hari ini hari terakhir. Saya selalu menganggap kalau saya bangun pagi, ini hari terakhir saya diberikan Allah. Kalau saya masih hidup nanti malam, berarti bonus. Tadi malam sebelum tidur, saya sebut nama Allah. Bismika, dengan namamu aku hidup dan aku mati. Saya pejamkan mata. Andai saya mati, berarti hari terakhir, dan tak perlu jenazah saya dikirim ke Pekanbaru. Makamkan saya di Pangkajene. Karena jenazah dikirim, Bapak Ibu perlu tahu, tiket jenazah jauh lebih mahal daripada tiket orang hidup. Apalagi prosesnya panjang, transit lagi di Jakarta. Iya kalau sampai 1 hari, kalau sampai 2 hari disuntik formalin. Belum lagi takut membusuk, itu banyak jenazah dipotong di samping perutnya, isinya sudah dikeluarkan semua karena isi perut inilah yang memperbusuk, disuntik formalin. Itu ikan asin kalau disuntik formalin tidak dikerumuni lalat. Lalat pun tahu bahwa itu ada formalinnya, racunnya. Orang Islam tidak tahu apakah di dalamnya ada formalin atau tidak. Dia makan juga. Sampai lalat pun heran. Aku aja nggak mau makan, kau kok mau, kata dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak menakut-nakuti, saya hanya ingin mengingatkan kita dalam rangka watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Ustaz Somad tausiahnya berapa lama? Sampai sekarang belum berubah. 600 ml 60 menit. Jadi saya mulai jam 5 kurang 10, insya Allah akan berakhir pada jam 6 kurang 10, kecuali pada tausiah subuh. Tausiah subuh itu biasanya saya azannya sampai waktu maghrib. Nah, di Pangkajene maghribnya jam berapa? Syuruk 4.17, zuhur 5.33, maghrib jam 18. Jadi maghrib itu jam 18, jam 6. Padahal mataharinya terbit itu jam syuruk. Syuruknya jam 5.33. Jadi jam 5.33 matahari sudah terbit. Jam 5.33 itu matahari sudah terbit. Tambah 12 menit. Jadi jam 5.33 tambah 15, jam 5.45 kita sudah boleh sholat sunat isyraq 2 rakaat. Di Pekanbaru sekarang masih jam 4.30. Orang Pekanbaru masih tidur semua. Kita di sini sudah selesai sholat subuh, sudah selesai pengajian.
Artinya orang Pangkajene ini lebih dulu beramal soleh daripada orang kampung saya. Artinya orang Pangkajene ini lebih dulu masuk surga daripada orang Riau. Dan bisa juga lebih dulu masuk neraka kalau dia tidak beramal soleh. Tapi saya yakin dan percaya semuanya orang soleh-soleh semua insya Allah. Kalaupun ada yang tidak soleh memang dulu ada, tapi sekarang sudah meninggal. Nah, yang tinggal ini yang baik-baiknya saja semua insya Allah. Dan yang sudah meninggal itu pun tidak boleh kita sebutkan tidak baiknya, karena kata Nabi, ulkuru mahasina mautakum, orang yang sudah meninggal dunia sebutkan yang baik-baiknya saja. Ketika masih ada jabatan, kekuasaan, pakailah yang kira-kira kalau sudah mati menjadi amal jariah. Bangun masjid, bupati, wali kota, gubernur, bangun masjid Islamic Center, masjid raya, masjid agung, masjid besar, masjid jami, raja-raja, sultan-sultan membangun masjid. Berapa banyak tentara, jenderal bintang 4, bintang 5, paling tinggi cuma bintang 4. Ada beberapa di Indonesia sampai bintang 5. Tidak ada yang sampai bintang 7, karena bintang 7 itu bukan jenderal tapi sakit kepala. Tapi di antara, kalau saya ditanya, Ustadz Somad sebutkan nama-nama jenderal, yang paling saya ingat cuma Jenderal Muhammad Yusuf. Kenapa? Karena dia meninggalkan masjid. Sebelum meninggalnya sempat meninggalkan masjid dan sampai hari ini mengalir pahalanya. Berapa banyak presiden, tapi yang kita ingat proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Soekarno Hatta. Cerdas beliau. Setelah merdeka dibangunnya masjid terbesar se-Asia Tenggara, Masjid Kemerdekaan. Orang membuat masjid namanya Masjid Al-Ikhlas, Masjid Al-Mukhlisin, Masjid At-Taqwa. Beliau ingin tunjukkan nasionalisme sejalan dengan agama. Masjid disebut dengan Istiqlal, kemerdekaan. Sampai hari ini orang sholat berjamaah, i'tikaf, tahajud malam, witir dan doa, tak putus sampai hari kiamat. Jabatan berakhir, tapi ada yang tidak berakhir. Bagi kita yang tidak punya jabatan, tetap berniat dibukakan Allah pintu rezeki. Mudah-mudahan kita bisa bangun masjid sebelum mati insya Allah. Tanamkan dalam diri kita, kita cari rezeki, cari duit, cari uang dengan dagang, dengan bisnis, dengan usaha apapun yang halal. Bangun masjid. Andai meninggal dunia sebelum bangun masjid, tetap dapat. Innamal a'malu binniyat. Orang beriman dapat sesuai dengan niatnya. Ada yang hebat orang beriman ini, niatnya lebih baik daripada amalnya. Niatnya lebih baik daripada amalnya. Kenapa begitu? Karena amal bisa dimasuki riya, tapi niat tidak bisa dimasuki riya. Maka berapa banyak orang yang tidak beramal, tapi dia mendapatkan niatnya. Tapi jangan gara-gara ini niat terus tidak pernah beramal. Kamu jadi kamu bangun masjid. Saya lihat usahamu berhasil, duitnya banyak, jadi bangun masjid. Langsung dia ingat ceramah Ustadz Somad. Berapa banyak orang niatnya lebih baik daripada amalnya, maka saya bertahan pada niat dan tidak beramal. Yang saya maksudkan ini, andai ada di antara kita sudah berusaha bangkrut, berusaha hanya cukup makan, mati dia. Di akhirat dia melihat ada satu tempat di surga. Karena janji Nabi, man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Dan sempat dia membangun, andai dia tidak sempat membangun, Allah sudah sampaikan niatnya. Itulah makna niyatul mu'min khairum min amalihi. Niat orang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Amal Ustadz Abdul Somad ini dikhawatirkan sudah habis pahalanya karena riya. Apalagi berceramah, ceramahnya diupload, ditonton orang, dikomen orang, dipuji orang. Memangnya Ustadz Somad dipuji orang? Ya lihat aja sendiri di YouTube itu, banyak sekali pujian-pujian. Oh ternyata Ustadz baca dikit-dikit, macam-macam pujiannya. Jangan-jangan pahala ceramah Ustadz Abdul Somad di sini sudah habis. Siapa menghabiskannya? Viewer, follower, dan subscriber. Habis pahalanya. Justru bapak ibu yang tidak ceramah, yang diam, tidak dikenal orang, mungkin pahalanya lebih banyak. Jadi Abdul Somad masuk surga itu bukan karena pahala ceramahnya, tapi karena doa orang di Pangkajene yang ikhlas, yang tulus. Mereka berdoa, ya Allah sehatkan Ustaz Abdul Somad sampai subuh hari Sabtu di Masjid Islamic Center Pangkajene, supaya aku bisa mendengar tausiahnya. Sebenarnya sudah lama aku dengar di YouTube, sudah lama aku tonton, aku cuma ingin melihat wajahnya sama apa tidak seperti yang di laptop.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita ini insya Allah pertemuan yang memanjangkan umur dan memurahkan rezeki. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Menyambung tali silaturahim di hotel sampai lupa waktu sholat, seminar, lokakarya, narasumber bicara, ternyata azan berkumandang telinga tidak dengar, keluar sudah waktu. Ingat, ini hanya sementara. Salat akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu yang paling bagus silaturahim adalah di masjid. Subuh silaturahim, zuhur silaturahim. Makanya tadi selesai salat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Saya bersalam kepada bapak yang ada di kanan saya, bersalam kepada yang ada di kiri saya. Lalu kemudian setelah itu saya pun berdiri bersalaman. Kata Imam Nawawi, kalau sebelum sholatnya tidak ada salaman, sebelum sholat saya tak ada salaman karena terlambat, selesai sholat saya baru salaman, maka itu sunnah. Sunnah bersalaman, bertemu dengan orang beriman. Demikian juga andai tidak sama seiman, tetap bersilaturahim, bersalaman. Lelaki dengan sama-sama laki-laki, perempuan dengan sesama perempuan. Al-muslimani, dua orang muslim, yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, diampunkan Allah dosanya, malam yatafarraqa, sebelum mereka berpisah. Bertemu, bertatap, bersalaman, tasaqat dzunubuhuma, gugur dosanya, kama tasaqat awraqus syajar, sebagaimana gugur daun-daun kayu. Lalu bagaimana kalau sebelum sholat, sebelum azan sudah datang, sudah salaman, selesai sholat dia salaman lagi, maka mubah. Begitu kata Imam An-Nawawi, meninggal tahun 676. Nama lengkapnya Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Saya setiap Sabtu, setiap Rabu subuh membacakan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin di gang tempat tinggal saya, supaya jangan sampai masyarakat ini Ustaz Somad ceramahnya jauh ke kota yang paling jauh di dunia, ujung pandang, tapi dia tidak mau ceramah di tempat lingkungannya sendiri. Maka di lingkungan di masjid dekat rumah saya sampaikan membaca kitab Riyadhus Shalihin setiap Rabu subuh. Lalu bagaimana dengan kami di Pangkajene? Bisa ikut, walaupun badannya tidak sampai di Pekanbaru, di gang tempat rumah saya, tapi insya Allah bisa mengikuti kajian itu karena disiarkan langsung di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Artinya tidak ada halangan bagi kita untuk menuntut ilmu, walaupun kita tidak berjumpa bertatap muka. Adapun tentang barokah ijazah, maka saya mengijazahkan semua yang saya sampaikan kepada semua yang mendengar, baik yang ada langsung maupun tidak langsung, karena ilmu tidak boleh kita kapling-kapling. Begitu juga dengan doa. Jadi kalau sanggup kita mengasih ilmu, beri ilmu. Kalau tidak sanggup kasih ilmu, kasih doa. Doakan saudara-saudara kita dimanapun berada. Jangan seperti orang pada zaman Nabi berdoa di depan Nabi, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad, yang lain jangan. Kata Nabi, kalau doa jangan begitu, doakan semuanya. Makanya doa kita itu walaupun sendiri, doanya untuk orang banyak. Rabbana zalamna anfusana, Rabbana atina fid dunya. Dia tidak mau aku sendiri saja. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kebersamaan. Doa yang paling baik adalah doa di belakang orang. Ada doa di depan orang, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ada doa di depan orang, barakallahu fi umrik. Lahir anaknya, barakallahu laka fil mauhub. Semoga Allah berikan berkah pada anak yang baru dikaruniakan Allah kepadamu. Wa syakartal wahib, kau jadi ayah yang berbakti kepada Allah, yang berbakti beribadah kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu, semoga anakmu ini menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan sampai usia remaja dan dewasa di depan orangnya. Tapi ada doa yang paling bagus, doa di belakang orangnya. Bangun kita malam, kita bayangkan wajahnya, kita doakan dia, panjangkan umurnya, murahkan rezekinya, berkahi keluarganya, jadikan anaknya soleh dan solehah. Maka Allah segera kirimkan malaikat untuk mengaminkan doa kita dan berkata, apa kata malaikat? Amin, kabulkan doa orang ini, walaka mithluh, kau dapat yang sama seperti yang kau doakan. Kita berdoa belum tentu makbul, tapi kalau malaikat mengaminkan,
pasti makbul karena malaikat tak berdosa. Maka yang belum, usahakan. Saya Pak Ustadz mau doakan dia tapi hati saya sakit sekali. Kenapa sakit hatimu? Karena mobil dia baru, karena rumah dia besar. Orang yang hatinya sakit melihat nikmat orang lain, masalah dia bukan masalah akhlak, masalah dia adalah masalah akidah. Dia tidak siap menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala. Iya Pak Ustaz, tapi dia cari dengan cara haram. Dari mana kau tahu? Saya menduga-duga saja. Su'uzzan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhi su'uzzan, inna ba'dadh-dhanni itsmun. Dia beternak Pak Ustaz. Ternak apa? Ternak tuyul. Dari mana kau tahu? Dia ternak ayam, dia ternak puyuh. Maka doakan dia, mudah-mudahan rezekinya yang banyak itu bisa membuat dia berwakaf, berzakat, berinfak, bersedekah. Mudah-mudahan rezekinya yang banyak itu menyelamatkan tetangganya, sahabatnya, anak yatim, fakir miskin. Mudah-mudahan dengan banyak keluarganya terbantu, tertolong. Ketika kita doakan saudara kita, saat itulah Allah sedang membukakan pintu rahmat. Makanya Nabi SAW, orang kafir pun didoakan Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan mereka hidayah ya Allah, berikan mereka hidayah. Maka senantiasa kita bayangkan wajah mereka, doakan mereka, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan mereka hidayah ya Allah, mereka berbuat jahat karena mereka tidak tahu. Padahal ketika itu apa kata malaikat Jibril alaihissalam? Dikirim Allah malaikat, seandainya darah kakimu karena mereka lempar menetes ke tanah, kuratakan Taif itu semuanya. Nabi SAW mengusap tapak kakinya supaya jangan sampai darah kakinya itu menetes ke tanah. Dia usap supaya kering, jangan sampai diratakan Allah. Apa yang terjadi dengan Taif hari ini? Taif hari ini 100% Muslim. Salah satu kawasan di Saudi Arabia, tempat yang tenang dan sejuk, yang pernah melempar Nabi. Namanya suku Saqif, nama kampungnya Taif. Mereka sangat kurang ajar dengan Nabi, dilempar Nabi. Abdul Somad datang ke Pangkaj ini, disambut jamaah, padahal sedang berzikir dan berdoa. Berhenti zikir mereka, berhenti doanya menyambut Ustaz Abdul Somad. Yang datang bukan Nabi. Ini yang datang ini bukan Nabi yang ke-26. Ustaz hanya menyampaikan hadis-hadis Nabi, bukan keturunan Nabi, bukan Habib, bukan alim ulama yang besar. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz besar. Ternyata ada kecil sekali orangnya. Dimuliakan, disambut. Allah membalas semua kebaikan jamaah. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqamah iman dan Islam. Insya Allah kalau dia rajin berjamaah, dia pasti istiqamah. Kalau dia istiqamah, dia pasti husnul khatimah. Itu sudah sepaket. Husnul khatimah karena istiqamah, karena jamaah. Kenapa tidak husnul khatimah? Karena tidak istiqamah. Kenapa tidak istiqamah? Karena tidak berjamaah. Kunci jamaah adalah terus mengingat mati. Maka ada satu nasihat yang tidak berbunyi, tidak bersuara. Kalau Abdul Somad yang ceramah bersuara. Kenapa Ustaz Somad itu suaranya menggelegar? Suara saya tidak menggelegar, sound systemnya yang bagus. Di beberapa masjid saya bersuara menggelegar, keluarnya kecil. Hari ini Masya Allah tabarakallah, akhirnya sampai waktu isyraq. Kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Bagi yang pakai usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Bagi yang pakai tidak usolli, di dalam hati saja. Hadisnya kata Imam Tirmidzi, hadisun hasan, hadis hasan. Man shallas subha fi jama'atin, salat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatul asyamsu, sampai terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka'ajri hajatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah, tamah, sempurna. Bisa dilakukan tiap hari, alhamdulillah. Tidak bisa seminggu sekali, tidak bisa seminggu sekali, sebulan sekali, tidak bisa sebulan sekali, setahun sekali, tidak bisa setahun sekali, mati aja. Oh, kejam sekali Ustaz Abdul Somad. Bukan kejam, dalam rangka mengingatkan.
Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Di akhir majelis mari kita sama berdoa. Mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqamah iman dan Islam, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita soleh dan solihah, pangkajinnya dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dijauhkan dari segala malapetaka bencana musibah. Ala hadhihi niyya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.